Oh ada ini. Wah ini nih. Ya di sini ada ya. Tera ya, ada ya. Berarti Label halalnya. Label halal. Ini pastinya aman dan pasti ini udah uji coba lah ya. Ya betul. Untuk ini. Nah untuk Ustazah sendiri pernah nggak sih makan makanan yang non halal atau sebenarnya nggak ada kita nggak lihat nih logo tapi Ustazah makan dan secara nggak sengaja gitu? Oh ngaco nih, ini ngaco nih namanya. Nggak ada ya. Pasti di make sure dulu ya. Dong. Siap? Enjoy the podcast. Hai, kembali lagi Geng Ngaco bersama aku, Amanda. Hari ini kita kedatangan yang soleha ini. Ada Ustazah Lely. Halo Ustazah, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, aku boleh buka ya Ustazah ya? Oke. Ustazah, apa nih kesibukannya sekarang nih? Baik, alhamdulillah sedang menikmati. Memang biasa mengisi kajian di berbagai majelis taklim di Jakarta. Dan selain itu juga ibu rumah tangga, ngurus anak. Dan selain itu juga alhamdulillah kebetulan kan memang suami punya yayasan. Jadi kita juga ikut mengurusi yayasan kayak pondok pesantren gitu. Wow. Ini pas gue maskernya langsung adem banget ngeliat mukanya ya. Masya Allah. Masya Allah. Aku mau tanya nih backgroundnya untuk menjadi penceramah itu awalnya gimana? Apakah ada sekolah dulu atau gimana? Untuk background penceramah sih kita memang harus ada dasarnya. Memang kebetulan aku lulusan dari pondok pesantren. Terus selain itu juga kita kan harus ada belajarnya, kita ada hafalannya. Tapi di balik itu selain ada background, ada juga yang memang punya potensi. Dari sebelumnya memang udah ada potensinya, terus dia dari hari-harinya sering belajar, ya nanti berjalan begitu aja. Gitu. Tapi ada syaratnya nggak sih buat jadi penceramah itu? Syarat-syaratnya sih enggak. Enggak ada ya. Yang penting kita paham dengan yang pertama dari penyampaiannya dan juga dari Al-Quran, dari As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Dan yang ketiga dari ijma. Ijma itu dari pendapat para ulama gitu. Berarti berguru dulu juga ya? Iya betul. Kita pun juga punya guru-gurunya nih. Gitu ya. Terus sampaikan lagi. Iya gitu. betul. Berarti selain berceramah tadi kesibukannya ada mengurus anak juga, terus punya bantu yayasan ya? Iya. Yayasannya yayasan pondok pesantren apa itu? Iya, kita ada 4 yayasan. Wow, banyak ya. Alhamdulillah. Yang pertama itu di daerah Mencong, itu pondok pesantren sekolah umum sih ya, dari SMP, SMA, SMK. Namanya Yayasan An-Nurmaniyah, singkatannya Yapera. Yapera. Ya, yang kedua itu kita di daerah Karawaci, namanya Binong Permai An-Nurmaniyah. Terus yang ketiga di daerah Pondok Pesantren Bakti Nugraha, namanya di daerah Bogor. Ya, itu daerah Bogor, itu khusus untuk yatim. Jadi paling kita ada sebulan sekali kunjungan ke sana, juga melihat situasi di sana. Jadi tapi lebih sering sih aku di bagian taklimnya. Gitu. Ya, Masya Allah banget ya, banyak banget ya. Nah, ini kan tadi ada bilang ya selain ceramah terus ngurus yayasan juga, sebagai ibu rumah tangga juga. Kalau di rumah nih ngurus anaknya biasanya kayak gimana sih? Wah, kan Masya Allah. Kalau di luar kan kita melihatnya Ustazah tuh pendakwah gitu ya, penceramah gitu. Kalau di rumah tuh kayak gimana sih? Apakah menceramahkan anaknya juga? Sama aja. Untuk kita sebagai ibu rumah tangga tentunya menikmati ya. Apalagi aku punya 2 putra. Jadi aku perempuan satu-satunya nih, belum ada saingan. Masih ya, masih jadi ratu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi punya anak 2, sedang menikmati aja. Jadi kalau lagi di luar kita bermasyarakat sama ibu-ibu majelis taklim. Ketika di dalam tentunya kita punya perhatian khusus dong ke anak-anak kita gitu. Nggak langsung kita ceramahkan gitu aja, enggak. Gitu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri nih Bu Ustazah di rumah, gimana sih caranya memilih-milih jajanan untuk anak ya? Biasanya kalau
lagi pergi ceramah gitu, anak-anak ditinggal di rumah sendiri atau ada yang jaga? Iya, anak-anak kebetulan ada yang jaga. Ada yang jaga, si Mbak udah standby. Tapi aku di situ memang udah siapkan makanan-makanan kecilnya. Selain itu juga ada jajanannya. Tentunya di situ juga aku selalu mengingatkan, Nak, kalau kamu mau jajan, si abang ini kan memang umurnya sudah hampir remaja ya, 12 tahun. Jadi aku mengingatkan, Bang, kalau mau jajan, lihat label halalnya. Di situ harus halalnya dulu. Karena memang kita sebagai orang Islam tentunya harus melihat dari halalan thayyibah. Yang pertama halal, thayyib itu yang baik. Thayyib yang baik. Iya, thayyib itu baik. Jadi selain halal, baik juga thayyib. Buat apa? Buat untuk anak-anaknya ini. Di dalam anak ini kan ada di dalam jasmani anak, kita lihat ada proteinnya, ada karbohidratnya gitu yang nanti bisa meningkatkan imunnya gitu. Ini Kak ada Yupi ya, biasa kalau ke supermarket sering dikasih Yupi nggak sih? Nah, kalau ke supermarket tuh wow, paling heboh ya. Paling heboh. Kalau diajak ke supermarket langsung lari sana lari sini, milih-milih makanan. Yang pertama pasti yang dipilih yang manis-manis dong, permen, yang bermecin-mecin, ciki, gitu. Jadi ya dia tinggal milih-milih aja, sampai dikasih lah tinggal, wah. Tapi dia tentunya dia punya punya prinsip sendiri. Jadi aku suka mengingatkan, Nak, jangan yang manis-manis juga, jangan yang asin-asin juga, karena kan tentu jaga kesehatan juga gitu. Pas banget berarti di sini Yupi nanti bisa dibawa pulang ya Bu. Aduh, oleh-oleh buat anakku ya. Oleh. Nah Ustazah nih kita mau ngomongin kan tadi anak-anak juga penting ya milih-milih makanan yang halal gitu. Ini banyak banget yang ngomongin kalau Yupi itu katanya banyak banget hoaxnya kalau Yupi itu mengandung babi dan non halal. Itu Bu Ustazah gimana sih untuk menanggapi itu? Emang benar ya? Masa sih? Katanya. Oh gitu. Gimana tuh menanggapinya? Baik, kalau kita melihat label kehalalannya, tentu memang harus dalam segi makanan untuk mengkonsumsi di dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat ada label itu, oh Yupi ini haram atau halal sih gitu, katanya Yupi ini haram, mengandung inilah itulah gitu, yang jangan sampai yang haram-haram masuk ke dalam diri kita. Maka kita sebagai manusia, hamba Allah itu diciptakan punya panca indera. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Inna sam'a, sam'a ini pendengaran. Wal basara yaitu penglihatan. Dan selanjutnya kita melihat dari hati kita. Jadi mata ini kita lihat, oh begitu kita mau belanja, kita mau makan sesuatu, kita lihat nih. Ada halalnya nggak, label halalnya atau tidak gitu. Terus selain itu kita juga bisa melihat di zaman sekarang kan harus pinter, gampang kan mengakses apa aja dimudahkan. Betul. Mudah sekali. Benar. Nah kita tuh harus cross check dengan ada panca indera, kita cross check, kita lihat apakah ada label halalnya, ada sertifikatnya, memang sudah BPOM-nya juga sudah ada gitu kan. Gitu. Coba kita lihat dulu kali ya. Ini Yupi boleh. Label halalnya ya. Coba kita lihat. Oh ada ini. Wah ini nih. Ya di sini ada ya. Tertera ya, ada ya. Label halalnya. Label halal. Ini pastinya aman dan pasti ini udah uji coba lah ya. Ya betul. Untuk ini. Nah untuk Ustazah sendiri pernah nggak sih makan makanan yang non halal atau sebenarnya nggak ada kita nggak lihat nih logo tapi Ustazah makan dan secara nggak sengaja gitu? Oh ngaco nih, ini ngaco nih namanya. Nggak ada ya? Pasti di make sure dulu ya? Dong. Tentunya kita harus memilah-milih dong, jangan sampai ada barang yang haram masuk ke dalam diri kita karena haram dan halal ini jangan sampai yang haram ini masuk ke dalam diri kita, apalagi di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini ada ibadah fisik. Ibadah fisik ini yang tentunya kita isi dengan makanan-makanan yang baik, yang halal dan thayyibah.
Jadi kalau ibadahnya, makanan asupannya sudah baik, yang halal, yang thayyib, yang baik, maka ketika nanti kita berbuat yang melakukan perintah-perintah Allah tuh diberikan kemudahan. Jangan sampai, dan sebaliknya, jangan sampai makanan yang haram masuk dalam diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, tindakannya yang mencerminkan yang tidak baik. Contoh, yang halal pun juga ada juga yang nggak baik. Apa tuh? Darah tinggi. Punya Darah tinggi, makan kambing. benar. Halal, kambingnya halal. Tapi nggak thayyib, nggak baik. Nggak baik buat jasmani buat gitu jasmaninya gitu. Buat kesehatannya nggak baik gitu. Contoh, nih sebentar lagi kan bulan puasa nih. Bulan puasa, seorang ini memang puasa. Tapi begitu buka puasa, dia buka puasanya pakai khamar. Khamar ini kan haram. Oh iya. Nah, ini tentunya walaupun ibadah jangan dikaitkan dengan keharaman. Jangan kita sampai ada asupan-asupan haram yang masuk ke dalam diri kita sehingga kita banyak darurat mudaratnya di dalam diri kita. Insya Allah jadi Yupi ini aman ya. Untuk halal toibah halalan toibah. Halalan toibah. Ini udah ada logo MUI-nya juga dan pastinya aman karena dia mengandung vitamin C, D dan juga zinc yang pastinya aman banget buat kesehatan ya. Ini juga menanggapi kasus hoaxnya Yupi. Kemarin aku sempat lihat Direktur Marketing and Sales-nya Yupi, Ibu Juliwati Husman, kemarin dia ngomong berstatement selama lebih dari 25 tahun Yupi terus berkomitmen untuk memproduksi permen gummy yang sehat dengan standar kualitas internasional dan tentunya aman untuk seluruh penikmat dimanapun mereka berada. Jadi mungkin anak-anak yang takut, kemarin kan banyak banget ya video-video beredar kalau Yupi itu katanya mengandung gelatin. Kalau gelatin kan kebanyakan emang dari kandungannya babi gitu ya. Tapi enggak, ternyata ini gelatinnya sapi. Memang dia untuk kan agar kenyal gitu kan. Kenyal gitu ya, berarti dari sapi ya. Sapi, aman tentunya. Ini boleh dibawa pulang nanti ya buat anaknya. Masya Allah. Sekalian jualan dong ya. Ini banyak banget soalnya. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri ke depannya gimana sih tipsnya nih biar memilih makanan yang aman dan juga halal? Baik viewers Indopost dimanapun kalian berada, ini penting sekali untuk kita memilah-milih dalam makanan. Jangan sampai ada makanan yang tidak baik, yang tidak halal masuk ke dalam diri kita. Ini penting sekali karena halal ini dalam segi makanan ini ada zatnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Kita lihat di situ banyak kemasan-kemasan yang diperlihatkan cara pembuatannya gitu. Terus di situ juga ada label halalnya. Tentu kita dimanapun kalau kita mau konsumsi apapun, yuk lihat dulu label halal. Ada label halalnya atau tidak. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Orang yang beriman ini, orang manusia ini memakan konsumsi yang halalan thayyibah, yang yang halal dan yang thayyib. Halal dan thayyib, jadi pastinya aman dan juga untuk kesehatan juga bagus banget gitu ya. Bu, makasih banget Ustazah, hari ini katanya sibuk banget ya. Masya Allah. Makasih banget udah main kesini ngobrol-ngobrol sama aku. Cantik banget loh Ustazahnya, mata adem gitu. Masya Allah ya. Makasih Ustazah, kita tutup ya ngaconya, podcast ngaconya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita makan dulu kali ya Yupinya ya. Sip. Kita cobain nih. Ada produk halalnya ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.